Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Asisa dengan NIM L05121030 dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi cephalopoda. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari cephalopoda. Cephalopoda berasal dari bahasa Yunani, kepala yang berarti kepala dan podes yang berarti kaki, atau dengan kata lain, bentuk hewan ini seperti kepala yang berkaki. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah gurita, cumi-cumi, sotong, dan Nautilus. Predator laut ini menangkap mangsanya dengan tentakelnya, kemudian melumpuhkannya dengan paruh yang ada di mulutnya. Yang selanjutnya ada struktur tubuh. Tubuh cephalopoda dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepala dan badan. Kepala. Pada kepala terdapat mulut yang dikelilingi oleh kaki. Kaki terdiri atas 10 jerait, 8 lengan, dan 2 tentakel. Tentakel ini lebih panjang dari tangan. Fungsi jerait adalah untuk menangkap angsa dan sebagai alat gerak. Pada permukaan sebelah dalam jerait terdapat alat penghisap, scrape, supaya mangsa dapat melekat. Selanjutnya ada badan. Seluruh badan ditutupi oleh mantel. Pada bagian dorsal, mantel pada badan. Sedangkan pada bagian perut, mantel tidak melekat dengan badan, sehingga terdapat rongga mantel. Di dalam rongga mantel terdapat insang. Terdapat sirip di luar mantel yang letaknya di sebelah kiri dan kanan badannya. Sirip ini berfungsi untuk pergerakan hewan ini ke depan dan ke belakang. Selanjutnya itu ada sistem pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan kelas cephalopoda terdiri atas rongga mulut, faring atau faring yang terdapat di rahang, kitin, dan radula, esophagus, lambung, cecum, intestine, rectum, dan anus. Kelenjar pencernaan yang dimiliki cephalopoda adalah kelenjar ludah yang terdapat di permukaan sebelah dorsal faring. Pankreas dan hati terletak di bagian akhir faring. Jenis makanannya berupa udang kecil dan ikan kecil. Pada semua anggota kelas cephalopoda kecuali Nautilus, di belakang perutnya terdapat kantung tinta berisi cairan hitam. Biasanya, bila hewan ini menghadapi bahaya, cairan hitam tersebut akan keluar melalui anus. Ada sistem peredaran darah. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah ganda. Darah arteri dipompa oleh jantung menuju 3 aorta interior, posterior, dan genital. Melalui arteri kapiler, darah diedarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah ditarik kembali masuk ke pembuluh vena besar atau vena cava melalui pembuluh kapiler. Vena cava memiliki 2 cabang. Dari sana darah dialirkan ke arteri branchialis, kemudian masuk ke dalam insang melalui saluran ctenidium. Di dalam insang terdapat pertukaran CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 kemudian masuk kembali ke jantung dan seterusnya. Selanjutnya ada sistem syaraf dan alat indera. Sistem syaraf yang dimiliki kelas cephalopoda terdiri atas 7 ganglia yang umumnya terdapat di daerah kepala, yaitu ganglion cerebral, pedal, visceral, suprabuccalis, infrabuccalis, stellata, dan ganglion optis. Untuk selanjutnya itu alat indera. Dibandingkan dengan kelas lain di filum Mollusca, cephalopoda memiliki mata yang berkembang jauh lebih baik dan telah menyerupai vertebrata. Alat indera lain yang dimiliki adalah sepasang statosis terletak di bawah otak yang berfungsi sebagai indera keseimbangan dan sepasang indera pembau.
Sel kelaminnya terpisah. Saluran gonad terletak di rongga mantel, dekat anus. Mayoritas cephalopoda jantan pada salah satu tangannya terdapat modifikasi menjadi hectocotylus yang berfungsi untuk mentransfer kapsul spermatophores ke rongga mantel cephalopoda betina. Pada beberapa anggota subordo oktopus seperti Argenauta, hectocotylus dapat mengalami otonomi sehingga putus dan masuk ke dalam tubuh indukan betina. Alat reproduksi jantan terdiri atas testes, vas-deferens, spermatohori, dan alat kopulasi. Alat reproduksi hewan betina terdiri dari ovarium, oviduk, beberapa kelenjar oviduk, dan beberapa kelenjar nidame. Pada bagian dokumentasi dapat kita lihat ada organ reproduksi cumi betina dan jantan. Mungkin cuma itu yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.